Selamat siang, perkenalkan nama saya Salsabila Edrin, saya dari kelas SIP 2001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Objective for Information and Related Technology atau biasa disebut dengan COVID. Yang pertama yaitu pengertian COVID. COVID merupakan suatu cara untuk menerapkan tata kelola TI. COVID berupa kerangka kerja yang harus dipergunakan oleh suatu organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk membentuk suatu standar yang umum berupa paduan pada lingkungan yang lebih spesifik. Secara struktur, COVID terdiri dari seperangkat kontrol objektif untuk bidang teknologi informasi, dirancang untuk memudahkan tahapan-tahapan audit bagi auditor. COVID bermanfaat bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara risiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Bagi user, ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh kelayakan atas layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga. Sedangkan bagi auditor, untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. IT membantu dalam mengatur tujuan tata kelola IT dan membawa praktik dalam proses dan domain IT sambil menghubungkan persyaratan bisnis. Yang kedua adalah sejarah COVID. COVID pertama kali diliris oleh Isaka pada tahun 1996. Pada mulanya didesain sebagai perangkat tata kelola untuk membantu auditor keuangan dalam mengarahkan perkembangan divisi IT. Inilah yang disebut dengan COVID-1, di mana tujuannya adalah menekankan pada audit dalam hal keuangan. COVID versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap pengendalian. COVID versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen. COVID versi 4 pada tahun 2005 dan versi 4.1 pada bulan Mei 2007 lebih mengarahkan pada tata kelola TI dan praktik COVID versi 5 pada bulan Juni 2012 yang menekankan tata kelola TI pada perusahaan. Komponen COVID. Yang pertama ada framework, yaitu IT membantu dalam mengatur tujuan tata kelola IT dan membawa praktik terbaik dalam proses dan domain IT sambil menghubungkan persyaratan bisnis. Kedua, proses description. Komponen ini adalah model referensi dan juga tindakan sebagai bahasa umum untuk setiap individu dan organisasi. Deskripsi proses meliputi planning, bundling, running, dan monitor semua proses IT. 3. Kontrol objektif. Komponen ini memberikan daftar lengkap persyaratan yang telah diperhitungkan oleh manajemen untuk kontrol bisnis IT yang efisien. Keempat, maturity model, mengakses kematangan dan kemampuan sesuai proses sambil mengatasi kesenjangan. Fungsi COVID. Yang pertama, sebagai standar dalam melakukan tata kelola teknik informasi perusahaan. Kedua, memastikan pendekatan secara keseluruhan terhadap manajemen dan bisnis. Ketiga, mencakup keseluruhan bagian perusahaan from bottom to up. 4. Mempermudah kebutuhan setiap stakeholder. Kelima, menjadi tata kelola yang terintegrasi. 6. Meningkatkan kontrol untuk tata kelola teknologi informasi. 7. Sebagai standarisasi dalam melakukan audit teknologi informasi. 8. Sebagai best practice dalam tata kelola teknologi informasi. 9. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. 10. Mengelola risiko pada penggunaan teknologi informasi. Tujuan dari COVID. Adapun tujuan dari menggunakan COVID yaitu yang pertama, memastikan tercapai tujuan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan perusahaan dengan teknologi informasi. Ketiga, menjaga risiko keamanan agar tetap pada risiko keamanan rendah. Keempat, memastikan keberlanjutan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang kelima, dapat mengikuti perkembangan terbaru dari tata kelola teknologi informasi. Domain COVID. Yang pertama adalah planning and organization.
Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam mencapai tujuan bisnis organisasi, sehingga terbentuk seluruh organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Yang kedua adalah acquisition and implementation. Untuk mewujudkan strategi TI ini, solusi TI perlu diidentifikasikan, dibangun atau diperoleh dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasi dalam proses bisnis. Ketiga ada delivery and support. Domain ini berhubungan dengan menyampaikan layanan yang diinginkan yang terdiri dari operasi pada security dan aspek keseimbangan bisnis dan sampai dengan pengandaian training. Keempat, monitoring. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berskala bagaimana kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan kontrol. Prinsip COBIT yang pertama, meeting stakeholder need, yaitu mempertemukan keinginan dan kebutuhan stakeholder. Setiap individu dalam organisasi atau perusahaan akan mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Menggunakan COBIT akan mempertemukan keinginan dan kebutuhan setiap stakeholder di organisasi tersebut. Kedua, conferring user interface from end to end, yaitu mampu mengakomodir setiap entitas yang ada di organisasi, bukan hanya tentang perangkat teknologi informasi, namun keseluruhan dari manajemen dan penggunaan dan perangkat teknologi informasi. 3. Applying a single integrated framework, yaitu COBIT dapat diintegrasikan dengan framework atau tata kelola lain, sehingga bisa menjangkau keseluruhan aspek dari organisasi dan saling menyempurnakan. Keempat, enabling a holistic approach, yaitu memperlakukan pendekatan secara keseluruhan, di mana setiap entitas dan sistem yang ada pada COBIT saling berkaitan dan saling mempengaruhi, di mana setiap komponen memiliki peran yang bisa menentukan kesuksesan dalam penerapan tata kelola teknologi informasi. Kelima, separating government from management, yaitu COBIT memisahkan antara manajemen dengan tata kelola, karena manajemen dengan tata kelola mempunyai tugas pokok yang berbeda, fungsi yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan struktur yang berbeda. Pemisahan ini dilakukan untuk menyukseskan penerapan tata kelola itu sendiri. Manfaat COBIT. Yang pertama, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas biaya dalam penggunaan teknologi informasi. Ketiga, mengurangi risiko keamanan teknologi informasi. Keempat, meningkatkan pendeteksian dan pencegahan risiko keamanan teknologi informasi. Kelima, meningkatkan tata kelola teknologi informasi. Keenam, meningkatkan IT governance pada perusahaan. Ketujuh, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam manajemen dan tata kelola teknologi informasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai COBIT. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.